Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dalam program pembelajaran jarak jauh Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Ngaglik untuk kelas 9. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia melalui jalur diplomasi. Sebelum para siswa mengikuti program pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Cukup? Selanjutnya kita akan memulai materi pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah Perjanjian Linggarjati. Nah, ini Perjanjian Linggarjati. Sebelum para siswa atau peserta mengikuti, silakan perhatikan visual berikut. 25 maart 1947, een historische dag in de geschiedenis van de Nederlandse en Indonesische volkeren. In Batavia werden in allerlei versieringen aangebracht toen bekend werd dat het akkoord van Linggadjati zou worden ondertekend. Groot was de belangstelling toen tegen 5:30 de gedelegeerden en zij die de plechtigheid zouden bijwonen bij het paleis Rijswijk arriveerden. Met de ondertekening van dit verdrag is een einde gekomen aan een lange periode van onderhandeling. Een nieuwe fase begint. Hermoharn, Sultan Shahriar en Dr. Van Mook. Van de Indonesische delegatie. Een geweldige taak is voor ons samen weggelegd. Uw voorzitter heeft onlangs het wijze woord gesproken dat het daarbij niet gaat om de vraag van formules in de eerste plaats, maar wel of men bereid is elkander enig krediet te geven. Dengan penandatanganan persetujuan Linggadjati ini sekarang berlaku suatu kejadian yang besar artinya, serta akan besar pula akibatnya. Wanneer de handtekeningen die zo even zijn gezet in de historie de betekenis zullen hebben welke de ondertekenaars ervan hopen, dan vormt de ceremonie van vanmiddag het einde van een tijdperk. De tijd van twist en van onderhandeling is voorbij. Nah, itu sedikit visual tentang keadaan ketika Perjanjian Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dengan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat. Nah, tepatnya pada tanggal 10 sampai 15 November 1946 yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Nah, ini berarti kan ini perjanjian itu setelah Indonesia merdeka. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka. Nah, di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Jadi 15 Maret itu baru delegasi perwakilan dari kedua belah pihak. Terus tanggal 25 itu secara sah atas nama negara. Nah, ini ditandatanganinya. Nah, Perjanjian Linggarjati ini Indonesia diwakili oleh siapa? Ini oleh Sultan Syahrir. Sementara Belanda diwakili oleh sebuah tim yang disebut Komisi Jenderal yang dipimpin oleh Wim Schirmer dengan anggota H.J. Van Mook. Dalam perundingan tersebut, Lord Keller dari Inggris bertindak sebagai mediator atau penengahnya, penghubungnya antara Indonesia dengan Belanda. Hasil perundingan terdiri dari 17 pasal yang antara lain isinya, jadi inti pokok dari
Perjanjian Linggarjati adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia yang meliputi hanya Jawa, Sumatera, dan Madura. Ini de facto faktanya itu hanya Belanda mengakui 3 wilayah, itu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua adalah Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia pada tanggal paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Nah, ini di Indonesia itu bukan negara kesatuan, tapi waktu itu ketika perjanjian Linggarjati itu Belanda meminta Indonesia membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uninya. Nah, ini perjanjian Linggarjati. Nah, selanjutnya kita akan bahas sedikit tentang perjanjian Renville. Nah, belum ke perjanjian Renville, nah ini ada visualnya, silahkan diperhatikan. 4 juli is kort geleden weer eens naar Batavia gevlogen. Ditmaal met een wel zeer bijzondere vracht. Hij had 24 baby's en kleine kinderen aan boord, met hun mama's. Er was voor deze reis een extra stewardess nodig geweest. Speelgoed, een grote hoeveelheid babyvoeding en natuurlijk een linnenkast vol luiers. De vliegende kinderwagen kwam stipt op tijd binnen, zodat de vaders die al enkele dagen in spanning naar de aankomst hadden uitgekeken, geen ogenblik langer behoefden te wachten dan nodig was. En zo zijn weer enkele gezinnen van Nederlanders in Batavia herenigd. Mogen de volgende vluchten even voorspoedig verlopen. 4 dagen later arriveert uit Jogja op Kemayoran Sharifuddin, de leider der Indonesische delegatie, met enige ministers, onder wie Haji Agus Salim en andere republikeinse autoriteiten, voor de ondertekening van de wapenstilstandsovereenkomst. Nog diezelfde middag begeven de delegaties zich naar de Renville. Op dezelfde plaats en rond dezelfde tafel waaraan in december van het vorige jaar de besprekingen begonnen, wordt de bijeenkomst door de voorzitter van de week, rechter Kirby, geopend. Hij leest de voorwaarden der bestandsovereenkomst voor en verzoekt de delegatieleiders er hun handtekening onder te plaatsen. Achtereenvolgens tekenen Raden Abdulkadir voor Nederland en Sharifuddin voor de Republiek. Weer is een stap gezet op de weg naar de oplossing van het Indonesische probleem. Nah, itu sedikit suasana ketika perjanjian Renville itu ditandatangani ya. Perjanjian Renville itu nama Renville itu diambil dari sebuah kapal perang milik Amerika Serikat yang dipakai sebagai tempat perundingan antara pemerintah Indonesia dengan pihak Belanda dengan komisi 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Belgia, dan Australia sebagai perantaranya atau mediatornya. Dalam perundingan itu, delegasi Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Syarifuddin dan pihak Belanda menempatkan seorang warga Indonesia yang bernama Abdul Qadir Wijoyo Atmojo sebagai ketua delegasinya. Penempatan Abdul Qadir Wijoyo Atmojo itu merupakan siasat pihak Belanda dengan menyatakan bahwa pertikaian yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda merupakan masalah dalam negeri Indonesia dan bahkan bukan menjadi masalah internasional yang perlu adanya campur tangan dari negara lain. Nah, ada kondisi perjanjian Renville itu apa saja ini ya. Yang
Yang pertama adalah Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, Republik Indonesia sejajar kedudukannya dalam Uni Indonesia Belanda. Yang ketiga, sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara. Yang keempat, Republik Indonesia menjadi negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Nah, jadi Indonesia itu Republik Indonesia bagian dari Republik Indonesia Serikat. Jadi memang itu taktiknya Belanda itu seperti itu. Jadi ada negara dalam negara. Salah satunya itu kalau serikat itu kan negara-negara bagian. Namanya Indonesia, yang satu serikat, satu Republik Indonesia. Antara 6 bulan sampai 1 tahun akan diselenggarakan pemilihan umum untuk membentuk konstituante res. Nah, di konstituante itu adalah badan yang membentuk undang-undang dasar di Republik Indonesia Serikat. Nah, tentara Indonesia di daerah pendudukan Belanda, daerah kantong, harus dipindahkan ke daerah Republik Indonesia. Jadi kalau bukan wilayahnya Indonesia, Republik Indonesia, harus dipindahkan. Perjanjian Renville berhasil ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian Renville ini menyebabkan kedudukan Republik Indonesia semakin tersudut dan daerahnya semakin sempit. Hal ini merupakan akibat dari diakuannya garis Van Mook, yaitu garis perbatasan baru hasil agresi militer Belanda pertama. Sementara itu, kedudukan Belanda semakin bertambah kuat dengan terbentuknya negara-negara boneka. Nah, ini negara-negara boneka. Jadi negara-negara bagian itu kan seperti itu. Ini perjanjian Renville. Ini saya kira nanti para siswa setelah didik bisa membuka dari sumber lain, dari internet, dari buku paket, dari WKS, sumber-sumber lain yang relevan, lebih banyak informasinya. Nah, ini selanjutnya adalah perjanjian Rumroyen. Nah, ini perjanjian Rumroyen sebelum para siswa. Ini lebih dahulu ada visual ini tentang perjanjian Rumroyen. Nah, silakan perhatikan. De Republikeinse delegatie ziet u hier meester Sastro Amijoyo, meester Mohammed Roem en dokter Laimena. Aan de tafel van de Commissie voor Indonesië zijn onder meer gezeten het Australische lid Critchley, de voorzitter Mao Cochran en het Belgische lid de heer Hermans. Mogen deze besprekingen leiden tot vruchtbare resultaten, waardoor de ronde tafelconferentie in Den Haag spoedig kan beginnen. Voor zijn vertrek naar... Nah, ini perundingan Rumroyen tadi sedikit tentang perjanjian Rumroyen, yaitu visualnya titik terang tentang dalam sengketa penyelesaian konflik antara pihak Indonesia dengan Belanda terlihat. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak bersedia untuk maju ke meja perundingan. Nah, itu keberhasilan membawa masalah Indonesia Belanda ke meja perundingan tidak terlepas dari inisiatif Komisi PBB untuk Indonesia. Itu pada tanggal 4 April 1949 dilaksanakan perundingan di Jakarta di bawah pimpinan Merle Orhan, anggota komisi dari Amerika Serikat. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Mohammed Roem. Dalam perundingan Rumroyen, pihak Belanda, pihak Republik Indonesia tetap berpendirian bahwa pengembalian pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta merupakan kunci pembukaan untuk perundingan selanjutnya. Sebaliknya, pihak Belanda menuntut penghentian perang gerilya oleh pihak Republik Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 7 Mei 1949 berhasil dicapai persetujuan antara pihak Belanda dengan pihak Indonesia. Kemudian disepakati kesanggupan kedua belah pihak untuk melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB pada tanggal 28 Januari 1949 dan persetujuan pada tanggal 23 Maret
1949. Nah, ini pernyataan pemerintah Republik Indonesia dibacakan oleh Ketua Delegasi Indonesia Mr. Muhammad Rum yang antara lain berisi sebagai berikut. Pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya. Ini perang gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Kedua belah pihak bekerjasama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban. Yang ketiga, Belanda turut serta dalam konferensi meja bundar yang bertujuan mempercepat penyerahan kedaulatan lengkap dan tidak bersyarat kepada negara Republik Indonesia Serikat. Nah, sementara pernyataan delegasi Belanda dibacakan oleh Dr. J.H. van Rooyen. Makanya tadi namanya perjanjian Rum-Rooyen, Rum itu dari Muhammad Rum, Rooyen ini van Rooyen, yang berisi antara lain sebagai berikut. Pemerintah Belanda menyetujui bahwa pemerintah Republik Indonesia harus bebas dan leluasa melakukan kewajiban dalam satu daerah yang meliputi Karesidenan Yogyakarta. Pemerintah Belanda membebaskan secara tidak bersyarat para pemimpin Republik Indonesia dan tahanan politik yang ditawan sejak tanggal 19 Desember 1948. Yang ketiga, pemerintah Belanda menyetujui bahwa Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. Yang keempat, konferensi meja bundar atau KMB akan diadakan secepatnya di Den Haag sesudah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Nah, ini setelah tercapainya perundingan Rum-Rooyen pada tanggal 1 Juli 1949, pemerintah Republik Indonesia secara resmi kembali ke Yogyakarta. Selanjutnya disusul dengan kedatangan para pemimpin Republik Indonesia dari medan gerilya. Panglima Besar Jenderal Sudirman tiba kembali di Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949 setelah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Pada tanggal 13 Juli 1949 diselenggarakan sidang kabinet. Dalam sidang kabinet tersebut, Syarifuddin Prawira Negara mengembalikan mandat kepada Wakil Presiden Muhammad Hatta. Dalam sidang tersebut juga diputuskan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 diangkat menjadi Menteri Pertahanan merangkap koordinator keamanan. Nah, ini perundingan Rum-Rooyen sekilas. Nah, sekilas tentang perundingan Rum-Rooyen. Selanjutnya kita akan bahas sedikit konferensi meja bundar. Nah, ini KMB. Nah, ini ada visualnya, silahkan dilihat, dicermati.
het Binnenhof in Den Haag begint de ronde tafelconferentie. Minister-president Drees opent de plechtige bijeenkomst met een rede waarin hij onder andere zegt: wanneer de conferentie leidt tot bevredigende overeenstemming, gevolgd door praktische verwerkelijking van de gestelde doeleinden, dan wordt de deur geopend naar een onafhankelijk en soeverein Indonesisch volksbestaan en naar een samengaan van beide volkeren op de basis van vrijheid en vriendschap. Vast staat dat hoe de conferentie zich ook ontwikkelt, zij van ingrijpende historische betekenis zal zijn voor het leven van de volkeren van Indonesië en Nederland. Wij houden deze conferentie voor het oog van de wereld en wij zullen moeten beseffen dat de waardering die onze volkeren in de wereld zullen genieten mede afhankelijk zijn van de wijze waarop wij deze onderhandelingen voeren. Onder het uitspreken van de wens dat deze conferentie mogen strekken tot eer en tot zegen voor Indonesië en Nederland en het uitgangspunt mogen blijken van een nieuwe ontwikkeling waarin op het verbreken der oude verhoudingen een vrije en voor beide volkeren een vruchtbare samenwerking mogen volgen, verklaar ik thans de ronde tafelconferentie geopend. Dan spreekt de voorzitter van de Republikeinse delegatie, minister-president Mohammed Hatta. 4 tahun lamanya rakyat kita timbal balik hidup dalam persengketaan dengan merasa dendam dalam hati. De heer Hatta zegt onder meer: laat ons thans na een strijd van 4 jaren een nieuwe geschiedenis aanvangen, gegrondvest op vrede en samenwerking. De volkeren van Indonesië en Nederland beide zullen er wel bij varen en het nageslacht zal ons dankbaar zijn. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Vervolgens is het woord aan de voorzitter van de BFO, Sultan Hamid II van Pontianak. Pada kami adalah kemauan yang luhur untuk menjaga pelihara agar dalam negara muda yang berdaulat harus ada hukum dan ketertiban dan harus menjadi tempat bagi setiap orang tak memandang bangsa atau agamanya. De sultan zegt onder andere: wij willen vereend met inspanning van al onze krachten een goed georganiseerde rechtsstaat opbouwen die een waardig lid zal zijn van de volkerengemeenschap. Wij willen en wij zullen dit zelf doen en wij zullen hierin slagen. Kami mau dan kami akan melakukannya sendiri dan kami akan mencapainya. De voorzitter van de Nederlandse delegatie, minister van Maarseveen. Sinds Nederland bij de overeenkomst van Linggadjati zich bereid verklaarde de soevereiniteit over Indonesië en de Verenigde Staten van Indonesië over te dragen, heeft het die bereidheid ook in zijn grondwet verankerd. Die overdracht zal, als ze eenmaal heeft plaatsgehad, nimmer weer teniet gedaan kunnen worden. Elke gedachte dat de soevereiniteit nog ooit tot Nederland zou terugkeren, is uitgesloten. Het vrijheidsideaal van de Indonesische volkeren zal dus, voor zover dit van Nederland afhangt, onherroepelijk verwezenlijkt worden. Ten slotte spreekt nog de heer Critchley, die namens de Commissie der Verenigde Naties voor Indonesië gelukwensen aanbiedt ter gelegenheid van de opening der conferentie. Mr. Chairman, on behalf of the members of the United Nations Commission for Indonesia, I should like to add our felicitations on this historic occasion. The opening of a conference dedicated to transferring sovereignty to some 70 million people and to establishing what will be a new and, I am convinced, happy relationship between the peoples of the Netherlands and of Indonesia. Na de reden van de heer Critchley hebben de gedelegeerden gelegenheid met elkaar. Nah, itulah sedikit visual tentang suasana konferensi meja bundar. Jadi konferensi meja bundar atau sering disingkat dengan KMB yang berlangsung di Den Haag di negeri Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 berhasil mengakhiri konfrontasi antara Indonesia dengan Belanda. Hasil konferensi tersebut yang paling utama adalah pengakuan dan penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia tanggal 23
7 Desember 1949 yang disepakati akan disusun dalam struktur ketatanegaraan yang berbentuk negara federal, yaitu Negara Republik Indonesia Serikat. Di penyerahan kedaulatan, itu kekuasaan tertingginya kalau dulu Belanda serahkan kepada Indonesia. Di samping itu terdapat 4 hal penting lainnya yang menjadi isi kesepakatan dalam konferensi meja bundar atau KMB. Pertama, pembentukan Uni Belanda Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Ratu Belanda secara simbolis. Kedua, Soekarno dan Muhammad Hatta akan menjabat sebagai presiden dan wakil presiden merangkap sebagai Perdana Menteri. Ketiga, Irian Barat masih dikuasai Belanda dan tidak dimasukkan ke dalam Republik Indonesia Serikat sampai dilakukannya perundingan lebih lanjut. Keempat, pemerintah Republik Indonesia harus menanggung hutang negeri Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden. Nah, gulden Belanda atau uang Belanda ini harus membayar hutang. Nah, di satu sisi hasil KMB tersebut harus dianggap sebagai sebuah kemajuan, walaupun masih banyak kekurangan, tetapi ini tetap dianggap sebagai sebuah kemajuan karena berhasil diplomasinya dengan Belanda. Karena sejak saat itu setelah Belanda mengakui dan menyerahkan kedaulatan kepada bangsa Indonesia, dengan demikian secara resmi Indonesia menjadi negara merdeka dan terlepas dari cengkraman Belanda. Namun di sisi lain kesepakatan yang dihasilkan dalam KMB tidak serta-merta menyelesaikan permasalahan bagi Indonesia. Terlebih bentuk negara federal yaitu Republik Indonesia Serikat adalah produk rekayasa Van Mook yang suatu saat dapat dijadikan strategi untuk merebut kembali Indonesia melalui politik divide et impera atau adu domba atau pecah belah. Perjuangan melalui perundingan membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai. Hal ini sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam ideologi Pancasila. Nah, kita mengutamakan persatuan dan kesatuan, mengutamakan musyawarah mufakat. Nah, ini coba kamu renungkan pernyataan tersebut. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, namun lebih mencintai kemerdekaan. Nah, ini saya kira cukup ya ini untuk perjuangan mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia melalui jalur diplomasi. Yang terakhir dari ini tadi adalah konferensi meja bundar. Silakan para peserta didik, para siswa mencari sumber lain yang relevan untuk menambah khasanah materi tambahan agar diplomasi yang ada di Indonesia ini, secara diplomasi ini bisa kalian ketahui sebagai generasi. Udah kira cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.